Perkenalkan, nama saya Josephine Remalia Handoko dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritis mengulas buku melalui resensi. Nah, bagian pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu resensi. Nah, resensi ini berasal dari serapan bahasa Belanda, resensi atau bahasa Latin recensio, yang berarti memeriksa kembali, menimbang atau menilai. Jadi resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, dan drama. Nah, resensi ini menjelaskan isi buku, kelebihan, serta kekurangan buku. Maka dari itu, resensi yang baik hanya mengungkapkan pokok-pokok informasi yang dibaca oleh resensi secara kritis. Jadi resensi bisa diartikan sebagai penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Maka dari itu, resensi harus menghindari unsur-unsur subjektivitas atau rasa senang atau tidak senang terhadap karya tersebut. Nah, resensi biasanya dimuat dalam surat kabar, majalah, atau media elektronik. Kemudian, fungsi resensi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi resensi bagi penulis. Nah, fungsinya untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Resensi dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang sambutan atau opini dari masyarakat terhadap buku yang ditulis. Kemudian yang kedua, fungsi bagi penerbit. Nah, fungsinya untuk memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan. Resensi berfungsi untuk memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan, atau biasa disebut juga dengan unsur promosi. Resensi juga berfungsi untuk mendapatkan umpan balik serta saran demi kebaikan buku yang diterbitkan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi bagi penerbit media massa. Nah, resensi buku dimanfaatkan sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Selain itu, para pembaca menggunakan resensi sebagai sumber informasi dan panduan tentang buku-buku yang baik atau tidak baik. Dengan membaca resensi, pembaca dapat mengetahui buku-buku perlu atau layak dibeli dan buku-buku yang isinya dapat diikuti atau diperhatikan. Kemudian ada tujuan penulisan resensi. Nah, ada 6 tujuan. Yang pertama, menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku. Nah, yang kedua, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui halayak. Kemudian yang ketiga, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Yang keempat, menghargai keunggulan penulisan sebuah buku. Yang kelima, mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Dan yang terakhir, memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Selanjutnya ada struktur resensi. Struktur resensi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada judul resensi. Nah, judul ini harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Kemudian yang kedua ada identitas buku yang mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan atau pembuka resensi. Nah, ini berisi landasan berpikir resensi. Yang keempat ada isi resensi. Ini inti dari resensi. Bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tujuan bahasa, dan kesalahan cetak. Yang pertama ada sinopsis isi buku. Bagian ini mengemukakan pokok-pokok isi buku. Kemudian ada kelemahan dan keunggulan buku yang pasti berisi kekurangan dan kelebihan buku itu. Kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, di bagian ini berisi pemaparan peruntukan dan tujuan buku. Buku ini penting untuk siapa dan mengapa. Resensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Selanjutnya ada perbandingan teks resensi. Perbandingan teks resensi dapat dilihat dari segi penyajiannya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat membandingkan teks resensi yaitu judul buku, identitas buku, pendahuluan resensi,
isi berupa sinopsis, kelemahan dan kelebihan buku, serta penutup. Selanjutnya ada penyusunan teks resensi. Nah, yang pertama, identifikasi buku yang diresensi. Identitas buku meliputi judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Yang kedua ada penyusunan resensi. Nah, dalam menyusun sebuah resensi, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua ada pendahuluan yang berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau unsur yang berhubungan dengan tema atau isi buku. Kemudian yang ketiga ada ulasan singkat terhadap buku, dan yang terakhir harus bermanfaat untuk pembaca pada umumnya. Nah, resensi dapat disusun dengan langkah-langkah. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku. Yang kedua, membuat judul resensi. Yang ketiga, menyusun data buku. Keempat, membuat pembukaan. 5, membuat isi atau tubuh. Keenam, membuat penutup resensi buku. Selanjutnya, analisis kebahasaan teks resensi. Yang pertama ada kaidah kebahasaan teks resensi. Terbagi menjadi 8. Yang pertama ada istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Yang kedua ada nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Kata benda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nomina juga dibedakan menjadi 2, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Selanjutnya ada verba atau kata kerja. Verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba dibedakan menjadi 2, yaitu verba aktif dan verba pasif. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Kemudian verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan, atau hasil. Selanjutnya ada pronomina atau kata ganti, adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Lalu ada konjungsi atau kata hubung yang bertugas untuk menghubungkan 2 buah klausal, kalimat, atau paragraf. Kemudian ada preposisi yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Selanjutnya ada ungkapan perbandingan. Dan yang terakhir ada kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material yaitu kata-kata yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Sementara itu kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal dan dapat juga membantu memperjelas predikat. Kemudian perbandingan bahasa beberapa teks resensi. Adapun cara untuk melakukan perbandingan bahasa dari beberapa teks resensi. Yang pertama yaitu dengan membandingkan hasil resensi dengan cara membaca kedua teks resensi dengan saksama. Langkah selanjutnya dengan menelaah ciri kebahasaan kedua teks resensi tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan perbedaan atau persamaan ciri kebahasaan kedua teks resensi tersebut. Konstruksi resensi dari buku kumpulan cerita dan novel. Yang pertama, penyusunan resensi dari buku kumpulan cerita dan novel. Syarat yang harus dimiliki oleh resensi yaitu yang pertama, penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Yang kedua, penulis harus memiliki kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen atau novel. Yang ketiga, penulis harus memiliki pengetahuan dalam membandingkan karya lain yang sejenis, sehingga ia mampu menemukan kelemahan dan keunggulan dari sebuah karya. Yang kedua ada diskusi resensi buku. Nah, menurut KBBI, diskusi berarti sebuah pertemuan ilmiah yang di dalamnya terjadi pertukaran pikiran mengenai suatu masalah. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam diskusi resensi buku ada 4. Yang pertama, topik permasalahan yang menjadi bahan diskusi. Yang kedua, tujuan pelaksanaan diskusi. Yang ketiga, pelaksanaan diskusi. Dan yang terakhir, peserta diskusi. Adapun peserta diskusi resensi buku, yang pertama ada narasumber yang merupakan resensi buku. Selanjutnya ada moderator yang merupakan pemimpin diskusi. Ada notulis yang merupakan pencatat jalannya diskusi. Dan ada peserta diskusi.
Kemudian penyusunan ulasan buku yang dibaca. Di dalam ulasan atau resensi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kemudian ada pendahuluan yang berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang atau informasi yang berhubungan dengan tema atau isi. Kemudian yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku. Dan yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. Nah, ulasan atau resensi buku dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diulas atau diresensi. Yang kedua, menyampaikan atau menyajikan fisik buku seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan bab per bab, termasuk maksud dan tujuan penulisan buku. Yang keempat, membahas dan mengkritik fisik buku tersebut, baik dari segi redaksi, desain grafis, perwajahan atau layout, maupun sampul atau cover. Yang kelima, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.